Pintu teater 1 telah dibuka. Jika kamu mengira XX1 itu hanya sekedar bioskop, kamu salah. Tapi sebelum bahas lebih detail, bagi kamu yang suka mengikuti informasi terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, silahkan subscribe YouTube Meja Saham. Studio 21 pertama kali dibuka pada tahun 1987 dan merupakan multiplex modern pertama yang ada di Indonesia pada saat itu. Lalu kemudian di tahun 2022 juga membuka bioskop dengan konsep premium yang pertama di Indonesia dengan nama The Premier. Lalu kemudian di tahun 2004 memperkenalkan brand Cinema XX1 untuk pertama kalinya. Selanjutnya di tahun 2006 ini memunculkan M.Tix sebagai sistem reservasi tiket berbasis SMS pertama di Indonesia. Lalu di tahun 2012 menghadirkan layar digital IMAX komersial pertama di Indonesia. Di tahun 2018 Cinema XX1 membuka layar ke 1000. Kemudian di tahun 2020 menghadirkan teater IMAX with laser pertama di Indonesia, dan di 2021 meluncurkan M.Food, yaitu pemesanan F&B secara daring di dalam aplikasi M.Tix. Dari sini mungkin bisa kita bilang tidak salah kalau XX1 bilang bahwa mereka ini lebih dari sekedar bioskop. Karena dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri bioskop, Cinema XX1 berkomitmen untuk senantiasa menghadirkan fasilitas terbaik di kelasnya dan pengalaman menonton film yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Cinema XX1 juga merupakan rumah kedua untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat dengan menghadirkan pengalaman menonton yang tak terlupakan untuk hari ini dan esok. Kemudian untuk jumlah penonton dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 68,8% dan 57,7% per tahun 2021 berdasarkan data dari Euromonitor. Perseroan memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tahun 2022. Nah, selain bioskop, Perseroan juga memiliki kegiatan usaha lain, yaitu F&B dengan merek XX1 Cafe, The Premier Cafe, XX1 Long, restoran Hello Sunday, dan XX1 Coffee Box. Kemudian XX1 juga menyediakan kegiatan usaha yaitu berupa periklanan, di mana di sini iklan di layar teater bioskop XX1, iklan offline seperti papan digital, stand, dan iklan online melalui situs website. Selain itu juga memiliki platform digital yaitu M.Tix dan Tix.id. Kemudian yang lainnya yaitu layanan untuk acara yang diadakan di XX1 Ballroom, arcade game, voucher, dan juga movie card. Cinema XX1 tersebar hampir di seluruh Indonesia. Per 31 Desember 2022, untuk Provinsi Sumatera itu jumlahnya ada 36 bioskop dengan jumlah layar ada 192. Kemudian di Pulau Jawa, khususnya di luar Jakarta, punya 108 bioskop dengan 577 jumlah layar. Kemudian untuk di Jakarta sendiri, itu ada 44 bioskop dengan jumlah layar 245. Di Kalimantan ada 14 bioskop dengan jumlah layar 75. Di Bali dan Nusa Tenggara jumlah bioskop ada 7 dengan jumlah layar 33. Lalu di Sulawesi ada 11 bioskop dengan 65 jumlah layar. Dan di Maluku ada 2 dengan 13 jumlah layar. Lalu di Papua pun ini ada bioskop yang jumlahnya ada 3 dengan total layarnya ada 16. Secara keseluruhan, Cinema XX1 punya 225 bioskop dengan total layar 1.216. Pendapatan berdasarkan jenis film di bioskop di tahun 2022 dan tahun 2021. Di sini dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada film internasional dan juga film domestik. Secara pendapatan gross box office untuk film internasional itu di 1,47 triliun. Lalu kalau untuk film domestik itu 1,53 triliun. Di sini terlihat ternyata film domestik ini cukup mendominasi ya dari sisi pendapatannya meskipun tidak terlalu besar. Kemudian untuk jumlah penonton, ternyata film domestik ini juga cukup diminati ya. Ada 55,6% film domestik dengan jumlah penonton yang lebih banyak daripada film internasional. Sedangkan kalau untuk di tahun 2021, film internasional ini sangat diminati ya. Bisa kita lihat untuk film internasional itu menguasai 87,9%, sedangkan film domestik cuma 12,1%. Lalu kemudian untuk jumlah penonton ini juga lebih banyak diminati film internasional di tahun 2021 kemarin. Apakah ini ada kaitannya dengan salah satu perusahaan film juga di Indonesia yang akhir-akhir ini sahamnya meroket? Menurut teman-teman gimana? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar.
Dari segi pendapatan dalam jumlah miliar ini memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Contoh di tahun 2020 ke 2021 itu naik 5%, tapi dari 2021 ke 2022 itu naik 243,8%. Kenaikan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Lalu kemudian kalau kita lihat dari bulan 3 2022 dan bulan 3 2023 ini juga masih terjadi kenaikan sebesar 39%. Ya mungkin ini orang juga udah mulai bosen di rumah, jadi sudah kangen dengan suasana nonton bareng dengan orang tersayang, dengan keluarga di bioskop ya. Dan jadi ini mungkin salah satu katalis yang membuat pendapatan dari Cinema XX1 ini meningkat cukup signifikan. Tetapi meskipun pendapatannya naik, secara laba bersih ini masih terlihat rugi ya. Contoh di 2020 itu rugi 546 miliar, lalu di 2021 itu rugi 351 miliar. Baru di tahun 2022 ini mulai untung 460 miliar. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa ini kerugiannya itu terjadi penurunan ya. Contoh dari 2020 ke 2021 itu kerugiannya berkurang sekitar 35,6%. Lalu untuk kerugian dari Maret 2022 ke Maret 2023 ini juga berkurang 48,9%. Untuk pendapatan per segmen, 61,4% itu disumbang dari bioskop dengan angka 2,7 triliun. Kemudian 32,5% itu dari F&B sebesar 1,4 triliun. Wah, ternyata F&B-nya ini cukup menarik ya, karena ini menyumbang pendapatan 32,5% sendiri. Lalu kemudian dari sisi iklan itu sebesar 130,7 miliar. Kemudian digital platform itu 116,8 miliar. Untuk acara dan pendapatan lainnya 21,8 miliar. Saya sebenarnya cukup terkejut juga dengan pendapatan per sektor ini, karena ternyata untuk sektor F&B ini menyumbang sebesar 1,4 triliun teman-teman. Besar sekali ya ini. Bener-bener nggak sia-sia ya mbak-mbak yang nawarin ke kita popcorn gitu ya saat kita datang dan juga saat kita mau mulai nonton, karena ternyata sumbangannya terhadap pendapatan cukup besar teman-teman. Dari sisi valuasi CNMA, potensi market cap-nya itu ada di 22,5 sampai dengan 24 triliun. Market cap-nya gede ya teman-teman. Lalu kemudian kalau untuk PBV-nya itu di 5,5 kali sampai dengan 5,6 kali. Sedangkan untuk PE-nya itu 46,5 sampai dengan 49,6 kali. Jadi bisa dibilang ini IPO-nya juga sangat premium ya. Lalu rencana IPO CNMA sendiri, jumlah saham yang ditawarkan itu akan ada 8,3 miliar lembar dengan harga penawaran 270 sampai dengan 288 rupiah. Dengan potensi pendanaan 2,25 triliun sampai dengan 2,4 triliun. Jadi ini jumlah lembarnya juga banyak, dan selain itu potensi pendanaannya juga besar sampai dengan triliunan rupiah. Bagi teman-teman yang mau ikutan, jadwal sementara untuk penawaran awal itu di 10 sampai dengan 14 Juli 2023. Lalu kemudian untuk di penawaran umum nanti di tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2023. Kemudian untuk tanggal pencatatan atau tanggal IPO-nya nanti di tanggal 2 Agustus 2023. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikutan, sepertinya masih bisa nih untuk nyisihin uang atau mungkin mengatur RDN-nya supaya bisa ikutan IPO CNMA ini. Untuk rencana alokasi dana IPO sendiri, 65% untuk pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop Cinema XX1 di Indonesia. Lalu 20% pembayaran sebagian pokok utang kepada BBRI dan 15% sisanya untuk modal kerja perseroan. Kalau kita lihat di sini tujuannya cukup baik ya teman-teman, karena 65% akan digunakan untuk ekspansi. Meskipun 20%-nya itu untuk bayar hutang pokok kepada BBRI. IPO CNMA ini dikawal oleh broker-broker top yang ada di bursa kita, seperti Mandiri Sekuritas dengan kode CC, lalu kemudian ada JP Morgan Sekuritas dengan kode BK, lalu kemudian UBS Sekuritas Indonesia dengan kode broker AK, dan yang terakhir adalah Indo Premier Sekuritas dengan kode broker PD. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu heran jika IPO CNMA ini dikawal oleh broker-broker top, karena memang XX1 ini merupakan operator bioskop terbesar yang ada di Indonesia ya. Selain itu, bisnisnya juga bukan cuman sebagai operator bioskop, tapi juga ada bisnis-bisnis yang lain di mana prospeknya juga cukup menarik.
Jika kita melihat postingan dari Syariah Saham, kemungkinan CNMA ini tidak masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Tetapi untuk kepastiannya, kita tunggu keputusan dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah CNMA merupakan operator bioskop terbesar yang ada di Indonesia. Dari sisi kinerja keuangan, memang sempat menurun karena adanya pandemi kemarin, tetapi setelah itu kita bisa lihat kalau kinerja keuangannya kembali membaik. Sayangnya kalau kita lihat dari valuasi, ini cukup premium ya, dimana PBV-nya itu lebih dari 5 kali dan PE-nya lebih dari 40 kali. Tetapi untuk perusahaan terbesar di Indonesia, apakah teman-teman menganggap hal tersebut wajar? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar. Selanjutnya, dana IPO yang diperoleh rencananya akan digunakan untuk pengembangan dan juga ekspansi. Harusnya jika memang benar-benar digunakan untuk pengembangan dan ekspansi, ini akan membuat prospek perusahaan menjadi lebih baik ke depan. Dengan adanya penambahan dan juga ekspansi, tentunya perusahaan akan memperoleh pendapatan yang lebih besar di kemudian hari. Harusnya di IPO jumbo seperti ini, harga tidak mudah untuk dibanting ya. Meskipun kemungkinan itu tetap ada teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, sebenarnya untuk melihat track record para underwriter itu nggak terlalu penting. Karena bisa saja strategi underwriter itu berubah-ubah. Kalau misalnya satu underwriter itu strateginya selalu sama, yaitu misalnya selalu dibanting atau selalu dibawa naik, maka tentunya para retail akan sangat mudah untuk jadi kaya, dan tentunya tidak akan semudah itu ya teman-teman. Kalau menurut kamu gimana? Silahkan tulis dan share di kolom komentar. Sedangkan kalau saya sendiri biasanya justru menunggu setelah IPO. Saya akan melihat bagaimana transaksinya terjadi, apakah lebih banyak akumulasi atau lebih banyak distribusi. Kalau terjadi akumulasi yang cukup baik, mungkin saya akan masuk. Tetapi kalau terjadi distribusi yang sangat besar, ya saya juga akan jaga-jaga, atau bahkan memilih untuk mencari saham lain yang jauh lebih menarik. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut pada IPO ini, atau seperti saya yang menunggu setelah hari IPO saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham, dan juga mengikuti pembahasan IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham, supaya kami juga lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih.